Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tamu Allah, berikut adalah surat edaran resmi yang mana sudah keluar sejak tanggal 9 Januari 2024 terkait dengan pelunasan dan mekanisme pemberangkatan haji dan umroh. Ya, kuotanya sebesar 320.000. Ya, jadi dibagi di masing-masing kabupaten kota. Nah, ini berikut terkait dengan alokasi pemberangkatannya. Pelunasan kuota jamaah haji reguler menjadi dua, jamaah haji alokasi kuota prioritas ya, dan jemaah haji reguler cadangan. Nah, ini yang jadi kuotanya nanti. Tahap kedua juga seperti itu, pengisian kuota haji reguler tahap kedua adalah pengisian kuota haji reguler. Nanti ini beberapa orang yang memang sudah dipanggil. Pengisian siswa kuota haji tahap kedua dikembalikan masing-masing provinsi kabupaten kota. Ini nanti khusus yang bagi mereka-mereka yang belum bisa melunasi dan digantikan nanti di porsi bawahnya. Nah, kemudian pengisian kuota haji reguler tahap kedua berdasarkan urutan jemaah haji reguler yang saat pelunasan tahap sebelumnya mengalami kekalahan sistem, lanjut usia, ya, terpisah dari mahram dan keluarga, ini pendamping penyandang disabilitas. Nah, berikut persyaratan dan mekanisme pelunasan dan pengisian kuota. Jamaah haji reguler masuk alokasi kuota keberangkatan musim haji tahun berjalan. Ya, jadi tahun berjalan tahun ini telah berusia paling rendah 18 tahun pada tanggal 12 Mei 2024 ini sudah 18 tahun, harus 18 tahun. Nah, kemudian belum pernah diumumkan berhak lunas dan tidak melunasi BPIH paling singkat 2 tahun berturut-turut. Nah, memenuhi syarat istitoah ini wajib sekarang ini, ya, wajib. Belum pernah menunaikan ibadah haji atau sudah pernah menunaikan ibadah haji paling singkat 10 tahun. Seterusnya dan seterusnya, seperti ini. Mekanisme pelunasan haji reguler kuota keberangkatan mungkin ini sudah banyak dijelaskan oleh KBIH mungkin dari. Nah, jamaah haji lanjut usia ini prioritas, yang jadi prioritas ya pada jamaah haji reguler nantinya ini minimal berusia 65 tahun pada tanggal 12 Mei 2024 nanti ini. Minimal usia ini, kalau di atas ini berarti pasti lolos, tapi dengan syarat jemaah haji sebelum tanggal 13 Mei 2019 ini sudah terdaftar. Jadi kalau di atasnya 13 Mei ini daftarnya tanggal 14 itu sudah nggak bisa. Jadi persyaratannya harus sesuai dengan tanggal ini, sudah daftar sebelumnya atau 12 Mei mungkin, jadi bisa masuk kriteria ini dengan catatan. Nah, itu tadi kuotanya nanti. Nah, karena kalau kuotanya hanya 65, mungkin 65 orang, ya diurut sesuai dengan porsinya. Siapa yang duluan terdaftar, nanti itu bisa diberangkatkan. Jangan khawatir, ini tiap tahunnya mungkin pasti akan ada, karena itu tadi ini adalah prioritas. Nah, mekanisme prioritas ini jemaah haji lanjut usia ini seperti biasa, sama, hampir sama dengan jamaah haji yang tidak di prioritas, yang reguler. Nah, ini persyaratan dan mekanisme pelunasan jamaah haji tahap kedua. Nah, ini bagi tahap kedua nanti ada info kembali, jadi jangan khawatir, nanti diinfokan langsung dari pihak Kementerian Agama. Nah, ini yang sudah muncul kembali adalah pendampingan jamaah haji lanjut usia. Jadi nanti ini yang kemarin tidak ada karena prioritas lansia, jadi tidak
ada lagi pendampingan anak dan ibu mendampingi gitu ya. Sekarang sudah muncul lagi ini dengan syarat damping jamaah haji lanjut usia yaitu anak kandung ya, sama seperti tahun-tahun kemarin. Nah, pendamping telah terdaftar jamaah haji sebelum tanggal 13 Mei 2019. Jadi sebelum tanggal 13 Mei 2019 harus sudah terdaftar gitu ya. Jadi persyaratan tersebut harus dipenuhi. Ini jadi anaknya atau pendampingnya nanti paling tidak harus terdaftar 13 Mei 2019 ini. Tuh. Dan jika belum terdaftar atau apalagi terdaftarnya 14 Mei 2019 jadi tidak akan bisa mendampingi. Nah, ini. Nah, kemudian penggabungan. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Jemaah haji penggabungan suami istri dan anak kandung orang tua terpisah. Ya, ini. Jemaah haji penggabungan sudah terdaftar sebagai jemaah haji sebelum tanggal 13 Mei 2019. Nah, ini sudah muncul lagi, kemarin tidak ada, sekarang sudah muncul lagi. Nah, mekanismenya sama ya. Pokok syaratnya juga sama ini ya. Paling tidak dan minimal ini 13 Mei. Kalau juga sebelumnya 12 Mei. Kalau di atas tanggal ini tidak akan bisa. Kemudian pendampingan jemaah haji penyandang disabilitas, gitu ya. Tadi ada pendampingan jemaah haji suami istri, sekarang ini khusus yang penyandang disabilitas. Ya. Sama syaratnya ya dia sama saja. Nah, kemudian persyaratan mekanisme pengurusan jamaah haji cadangan yang 30% khusus cadangan ini. Nanti bagi mereka-mereka yang di bawah porsi yang daftar di bawah porsi yang berangkat tahun ini, itu jika ada beberapa orang yang tidak melunasi, nah jamaah haji ini yang akan nantinya menggantikan. Nah, syaratnya sama. Tapi ini pada tanggal 12 Mei. Kalau tadi tanggal 13, ini tanggal 12. Jadi gitu. Jadi siap-siap saja bagi para calon jamaah yang cadangan. Nanti ini juga akan diinfokan oleh Kementerian Agama Kabupaten Kota. Siapa-siapa saja. Jadi disiapkan saja pelunasannya. Nah, jadi seperti itu. Waktu pelunasan perjalanan biaya haji, pembayaran setoran BPIH reguler di dalam BPS BPIH yang sama dengan setoran awal BPIH. Tahap 1 pelunasan BPIH reguler setiap hari kerja mulai tanggal 10 Januari, jadi mulai hari ini sampai tanggal 12 Februari 2024. Tahap kedua 5 Maret 2024 sampai 26 Maret 2024. Waktu pelunasan jam 8 WIB sampai jam 15 jam 3 sore. Untuk blank spot ini yang gagal panggil mungkin sinyalnya tidak ada. Jadi seperti ini persyaratannya. Jemaah haji berdomisili Kabupaten Kota tidak dapat antar bank syariah Indonesia dilakukan oleh layanan kasih transfer. Saya kira ini sudah banyak ya membantu, nanti ada petugas-petugasnya seperti ini. Jadi info ini segera dilunasi ini formatnya ya. Jadi demikian terkait dengan informasi jamaah haji tahun 2024.